alhamdulillah di hari Sabtu ini Allah beri kita kesempatan, kemudahan untuk berkumpul di kajian gitu ya, di suatu majelis yang sebuah nikmat yang belum tentu Allah kasih kita kapanpun waktunya begitu. Dan alhamdulillah kita dimudahkan, kita bisa hadir di majelis ini walaupun mungkin dengan media online gitu ya, tidak bertatap langsung, tapi insya Allah ada malaikat yang menyampaikan doa kita seperti itu. Untuk acara pertama di Biar Berkah, mari kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk Akhina Huda dipersilahkan untuk menyalakan kameranya dan kemudian membacakan tilawah. Kepada saudara Huda dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم مؤمنين وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم ارحمنا بالقرآن. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Akhina Huda atas tilawahnya. Sambil menunggu screen yang sudah disiapkan oleh dokter, mari kita simak. Silakan gambar untuk di share screen-nya. Ya dokter, jadi sebelum dimulai, sebelum saya kesempatan untuk dokter, jadi insya Allah peserta ini rata-rata adalah koas atau mungkin ada juga yang alumni dari jadi dokter gitu ya dok, tapi masih ingin berkumpul, bersilaturahim dan mengikuti majelis begitu. Jadi secara dari peserta kurang lebih seperti itu, kemudian masih didominasi dari UNS, tapi kadang ada juga beberapa dari universitas lain. Gitu dokter. Hilang lagi ya. Ini sudah mulai Mas. Harus PPT-nya sedang disiapkan dokter karena kebetulan adminnya sinyalnya tidak kuat dokter. Yes, saya lagi coba. Dari saya bisa insya Allah share screen. Oh. Dari saya ya. Jadi ngapunten. Ya, waktu dan tempat kami persilakan dokter itu alam Ramadan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Husina mayyahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini para dokter muda, dokter yang lulus tapi masih muda ya, dan mungkin saya yang paling tua kayaknya ya. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita bisa bertemu, bermuajahah, bersilaturahim, mungkin berbagi pengalaman ya, karena saya yang paling tua, paling banyak makan garam ya, garam kehidupan ya. Makanya kalau orang tua itu jadi hipertensi itu karena kebanyakan makan garam ya. Di pagi hari ini sesuai dengan permintaan dari kadumu ya, kajian dokter muda ini luar biasa ya. Biasanya kalau sudah koas itu untuk acara ini ya, untuk kajian itu agak kesulitan ya, terutama memang sifatnya kalau sudah puas kan jaga di mana-mana dan tersebar di mana-mana sehingga agak kesulitan ya. Sungguh mungkin berbeda dengan keadaan di preklinik ya. Pada kesempatan kali ini mungkin kita ini ya, sesuai dengan permintaan ini tentang pengelolaan keuangan ya. Sehingga ini saya tertarik ini flyer yang di-share itu judulnya itu ya beruang tapi ada T-nya itu berutang gitu. Terus saya ikut-ikutan. Ini mohon maaf suaranya terdengar nggih? Terdengar jelas nggih? Jelas, dokter. Ya, alhamdulillah ya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, uswah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, tabiin, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umatnya yang mendapatkan syafaat besok dari pembalasan. Allahumma amin. Ini saya manggilnya apa enaknya, adik-adik itu ya, bisa adik-adik, mungkin terasa nggak terlalu jauh gitu ya, para adik-adik saya ya, yang sebentar lagi akan memasuki dunia baru ya, ada yang mungkin sudah masuk dunia baru ya, ini sedikit mempertanyakan kita ya. Para dokter itu kan senangnya pasiennya sendiri. Nah, ketika pasiennya banyak itu kita mengucapkan apa? Alhamdulillah, innalillahi atau astagfirullah ya. Alhamdulillah pasiennya banyak. Kalau ini dokternya pakai sistem pembayarannya out of pocket ya, makin banyak pasien makin banyak pendapatannya. Tapi kalau pembayarannya lewat banyak pasien justru nggak seneng ya, karena jatah kapitasinya berkurang ya. Ya makanya ini mewakili yang out of pocket ya. Jadi pasien langsung bayar cash ya. Ini alhamdulillah gitu ya. Tapi innalillahi kita dapat rezeki dari musibahnya orang ya. Atau astagfirullah. Atau astagfirullah ya Allah, ini saya kok rezekinya dari musibahnya orang ya. Dokter bedah onkologi rezekinya dari orang yang menderita kanker ya. Dokter psikiater rezekinya dapat rezekinya dari orang yang pikirannya error ya. Dokter saraf dapat rezeki dari orang yang lumpuh. Dokter kulit dari rezekinya dari pasien yang sakit kulit dan sebagainya ya. Makanya kita harus menyadari ya bahwa kita itu ma'isyah kita ya, sumber kehidupan kita itu yaitu ya dari orang yang sebenarnya menderita ya. Nah, walaupun demikian ya, dokter itu dituntut ke publiknya lebih besar daripada urusan pribadinya ya. Mungkin bagi panjenengan yang nanti dari luar Jawa kembali ke luar Jawa atau di Jawa di daerah terpencil
itu akan nanti sangat terasa ya. Bahwa waktu kita itu 24 jam, padahal kita sudah misalnya pasang pelang ya di perangkat praktek kita, praktek pagi sekian, sore jam sekian sampai sekian, tapi kadang-kadang malam itu orang masih gedor pintu ya di rumah kita ya, minta tolong ya, karena itu kan waktu untuk publik itu lebih banyak ya. Nah, ini saya ambil dari kitab lama ya, fikih, ditulis ulang dengan judulnya Fikih Finansial ya. Jadi ketika zaman kekhalifan dulu, para pejabat-pejabat publik itu, karena dia waktunya lebih banyak diorientasikan melayani publik ya, daripada mencari maisha ya, maka negara itu sudah menjamin kebutuhannya di 14 bidang ini ya. Makanan, ya, ya, orientasinya ke publik, sehingga waktu ngurusi rumah tangga juga lebih berkurang ya, sehingga ada gaji untuk membantu, terus ada perabot rumah tangga, biaya pendidikan ya. Sekarang apalagi zaman sekarang ya, pendidikan juga sangat mahal, apalagi di era COVID-19 ini ya. Ini juga pendidikan juga mahal ya, sehingga ada istilahnya kebutuhan dasar itu harta, tahta, kuota ya. Sandang, pangan, cas-casan itu ya ini. Terus kemudian buku-buku pengetahuan ya, memang ini jadi kebutuhan kita ya, kebutuhan akan buku-buku pengetahuan ya. Terus kemudian alat produksi, modal, ya, ini pelunasan utang, biaya kesehatan, ini sampai seperti itu, zaman kekhalifahan Islam sampai seperti ini ya. Jadi seorang yang pejabat publik itu juga punya dana untuk memerdekakan budak ya. Terus biaya pernikahan ya, ternyata ini juga termasuk, ini harus terpenuhi dulu ya. Permasalahannya di negara kita itu disuruh mikir nyari sendiri ya, pendapatan itu ya. Ya, terus kemudian ini ya, tiba-tiba gerak sendiri ya. Ini ya, ini saya mengambil istilahnya peta perjalanannya dokter sampai nanti tua ya, sampai meninggal ya. Kalau dikasih umur panjang, insya Allah semuanya rata-rata seperti ini ya. Ada orang yang nanti setelah sekian lama setelah lulus dokter praktek pengen ngambil spesialis. Terus kemudian setelah sekian lama spesialis praktek, pengen ngambil konsultan atau spesialis 2. Mungkin yang ngajar seperti saya, ngambil S2, terus kemudian S3. Ada yang tetap dokter umum ya, ini ya. Terus kemudian ada yang ini dari praktek mandiri, berkembang menjadi rumah sakit. Ini ada sebagian teman-teman saya itu, adik kelas saya ya dari UNS ya, sudah punya rumah sakit sendiri ya. Dulu dari praktek pribadi mandiri ngontrak, sekarang punya rumah sakit di tanah 14.000 meter persegi, karyawannya sudah 200. Terus ini di usia-usia saya ini sudah ada, mungkin sudah ada 8 dokter spesialis yang kerja di sana dari praktek mandiri. Ada yang punya klinik 24 jam banyak, terus juga akhirnya jadi rumah sakit. Juga ada seperti ini ya. Ada yang tidak sama sekali berhubungan sama kesehatan, mengembangkan bisnis ya. Ya, terus kemudian ada sebagian yang sudah punya jaringan rumah sakit, klinik, terus kemudian ada yang coba bisnis yang lain jadi investor ya. Mungkin yang rumahnya Karanganyar itu ada klinik Jakfar Medika itu sudah mulai masuk membuat macam-macam itu ya, ada BMT, ada masuk jasa finansial dan sebagainya ya, masuk ke sana. Nah ini gambarannya ya, kalau lulus spesialis ini cita-citanya. Ya, untuk kesini ya juga membutuhkan biaya ya. Untuk jadi dosen ya, ini terus ngambil S3 juga biaya ya. Ini saya sedikit ya pengalaman saya. Sebenarnya saya ngajar berbagi ini sebenarnya bukan contoh yang baik ya. Saya dalam pengelolaan keuangan ini saya mengalami hal yang salah. Makanya ini tadi beruang dan berutang itu ya, ini pas untuk kehidupan saya. Tapi ini bukan contoh yang baik ya. Jadi umumnya dokter itu punya godaan ya di masing-masing kita. Nanti kita kembali ke keluarga kita.
ketemu orang tua itu suka membandingkan kita dengan teman-teman kita yang bisa yang lain di sekitar kita di rumah di mobil kue kurang iso gitu ya itulah makanya akhirnya beberapa dokter ya terpaksa ini nyari utang beli rumah ya. Akhirnya dia membeli itu ini ya makanya ini prinsip kapan kita harus tahu ini liabilitas atau ini aset. Kalau rumah itu adalah seperti ini, rumah yang tidak menghasilkan apa-apa dan dicicil itu liabilitas ya. Dia merupakan beban keuangan kita. Ini berbeda dengan saya ya. Saya sama dokter di Selogo Imo itu ya. Amal sehat ya dokter? Ya, amal sehat ya. Itu beliau nggak punya utang ya, bayangan dari praktek pribadi. Terus dia pelan-pelan ya. Jadi men-switch ke rawat inap itu ketika praktek hariannya itu sudah sampai 100 pasien ya. 100 pasien per hari, pagi sore ya prakteknya ya. Terus kemudian di-switch jadi rawat inap, pertama 4 bed, terus kemudian 8, 16, terus ya. Saya Anda semuanya jangan ngikuti saya ini. Jadi utang ya, utang beli rumah pakai utang dan sebagainya ya. Dan beliau sendiri itu setelah rumah sakitnya gede, setelah 10-15 tahun itu baru beli mobil ya. Sebelumnya mobilnya hanya mobil Sewu Carry, Suzuki Carry itu masih tahu kan mobil. Nah itu dia selama puluhan tahun kayak gitu dan ganti mobil Innova itu setelah rumah sakitnya gede dan sudah ini ya ini kadang kita saya lah harapannya dokter ya kayak gini mungkin yang punya bisnis yang sudah lulus itu mungkin yang sudah kaya kos-kosan di UMS ini contoh ini kos-kosan di UMS ini saya mencoba ini ya. Sebenarnya di Al-Quran itu sudah Allah sudah ngajari kita ya. Dan prinsip ini itu ternyata diterapkan oleh pemilik Konimax ya. Konimax itu pabrik obat itu ya. Kondang impor ekspor ya. Itu namanya Benjamin kan kayaknya sudah meninggal ya. Benjamin itu beliau itu saya kebetulan dulu sempat berapa tahun itu langganan majalah swasembada ya, majalah bisnis itu. Jadi wawancara beliau diwawancara itu saya investasinya itu menggunakan prinsip surat Yusuf itu, Nabi Yusuf ya. Jadi investasinya menggunakan uang masa lampau ya. Jadi intinya ya pakai tabungan ya. Ini kalau kita lihat surat Yusuf itu kan tafsir mimpinya raja ya. Dan ini yang menarik dalam surat Yusuf itu ini ya, ketika Allah menyebut surat Yusuf itu ini ya, rajanya Mesir itu disebut dengan Al-Malik ya. Tapi ketika Nabi Musa, rajanya Mesir kan Fir'aun ya. Fir'aun itu sebutan raja ya. Nah ini juga yang menarik ya. Jadi di dalam surat Yusuf itu banyak sekali pelajaran termasuk ilmu psikoneuroimunologi itu juga ada di surat Yusuf ya. Jadi nantinya Anda bisa tanya dokter Nata ya. Stres emosional yang menyebabkan mata buta itu apa ya? Itu ternyata ada korio, bukan katarak ternyata ya. Ya katarak itu ada ya. Memutih ya. Tapi itu ternyata memutih itu pucat di retinanya, pembuluh darahnya itu jadi pucat gitu ya. Karena menyempit pembuluh darahnya karena stres itu ya. Jadi pucat kemudian buka ya. Itu kan Nabi Yakub ya, ketika adiknya yang Nabi Yusuf Benjamin diambil itu kan juga gitu ya. Terus jadi wabi yadun aina. Ini contoh di surat Nabi Yusuf pun juga ternyata digunakan oleh pengusaha non Muslim yang orang Aceh ya. Dia menggunakan merintis Konimax dari toko obat sampai menjadi pabrik obat itu menggunakan prinsip surat Yusuf ini. Jadi uang masa lampau dikumpulkan, tidak dimanfaatkan semuanya untuk investasi
selama 7 tahun ya. Jadi 7 tahun menabung, 7 tahun investasi daring ibaratnya ya. Jadi pendapatan dan semuanya untuk investasi, ya setelah itu baru menuai lagi pendapatan berikutnya ya. Ini contohnya Al-Malik, ini raja bermimpi ada 7 kerbau gemuk memakan 7 kerbau kurus, dan ada 7 tangkai bunga yang daun yang hijau dan 7 tangkai yang kering ya. Ternyata ditafsirkan seperti nanti akan datang 7 tahun hujan subur, 7 tahun kering ya. Dan ini ditafsirkan oleh Nabi Yusuf ya. Dan ternyata ini ya. Dan prinsip ini ternyata menginspirasi pengusaha non-muslim ya. Dan ini yaitu investasi itu ya. Dan Dr. Rosid Ridho yang saya ceritakan itu seperti itu ya. Jadi kebanyakan kita itu ketika punya uang itu pengennya sedang segera beli itu yang terlihat orang. Gadgetnya selalu baru. Mungkin kalau saya bercerita ya, Dr. Rosid Ridho ketika saya minta ngajar di FKWMS tentang entrepreneur, pengalamannya beliau itu. Handphonenya itu handphone lama dan kacanya handphone itu retak ya, dan beliau nggak ganti-ganti ya. Kebanyakan dokter itu selalu ngupdate gadget ya. Terus mobilnya update, padahal itu ya biaya liabilitas ya. Dan yang menarik pula di surat Yusuf ini ada ini ya, teman dekat itu Allah memilih kata astaghlishu ya, aku memilihnya, tapi ini ikhlas islah ya, artinya memperbaiki. Jadi makanya teman baik itu yang bisa memperbaiki tidak. Jadi mengapa kalau tidak memilih kata qarib ya, sahabat dekat. Tapi ini ada sahabat orang dekat tapi yang bisa memperbaiki. Makanya kita itu teman yang baik itu bukan teman yang suka memuji, suka nge-like status kita, tapi teman yang senantiasa memberi masukan kepada kita. Di perusahaan besar itu butuh penasihat ya. Penasihat itu harganya mahal ya. Konsultan ya, kalau pengusaha di perusahaan-perusahaan besar menyebutnya konsultan. Itu kan mereka pengen, jadi para konsultan itu memelototi perusahaan dari atas sampai bawah, melototi itu konsultan yang banyak ya, teman-teman baik yang memperbaiki diri kita ya. Jadi ini yang perlu lesson learn ya dari surat Yusuf tadi, yaitu selalu menabung, menyiapkan keadaan yang sadar terbatas di masa datang. Investasi untuk masa datang itu lebih baiknya pakai uang masa lampau ya. Kalau saya beli rumah pakai uang masa depan ya. Jadi pendapatan saya digerus sebagian masa depan untuk biaya saat ini, untuk membangun rumah, beli mobil, dan sebagainya. Terus kemudian yang ketiga adalah selalu kita berusaha mempunyai teman dekat yang mengislah kita, ya, memperbaiki diri kita. Terus kemudian ini sebelum saya berbicara tentang bagaimana nanti kita menjalani kehidupan kita, ya, mulai dari Anda saat ini masih muda, jauh ini ya, saya kalau bisa mengulang hidup itu saya ingin mengulang seusia Anda ini ya. Kan sudah banyak hal yang istilahnya kesalahan yang telah saya perbuat, dan ini intinya kita bisa ini ya, mungkin buat pelajaran buat Anda semuanya. Dan ini yang penting juga dalam bersikap dengan harta itu jangan bagho ya. Jadi di dalam Al-Quran itu kalau orang zolim dengan kekuasaan itu nyebutnya togho. Kalau Anda baca surat di juz terakhir itu ya, datangilah Fir'aun, fa innahu togho ya, sesungguhnya dia berbuat dolim ya. Dolim dengan kekuasaan ini Allah menyebutnya togho. Berkata-katalah dengan yang baik, semoga dia jadi ingat gitu ya. Tapi kalau dolim berkaitan dengan harta, ini kasusnya Qarun, itu Allah menyebutnya dengan istilah bagho ya. Orang yang bagho itu ini suka memamerkan hartanya, ini dipamerkan di depan umum, jadi sampai kunci-kuncinya dipikul oleh 10 orang ya, yang kuat mikul kuncinya saja ya.
kunci-kunci gudang hartanya ya. Akhirnya Allah menenggelamkan. Dan terus kemudian ini tahroh ya, yaitu ya, jadi membanggakan hartanya, terus kemudian bakhil ya, bakhil ya. Terus kemudian Allah mengoreksinya ya di Qasas ayat 76 ada contoh yang tidak baik, terus 77 ini mengoreksinya ya. Jadi kita itu memang nyari harta itu wabtaghi, mencari dengan sungguh-sungguh ya. Jadi pilihan kata ibtigo itu mencari dengan sulit ya. Jadi sampai di ayat yang lain itu ketika itu bijih besi untuk jadikan perhiasan ya, bijih logam itu Allah juga menyebutnya juga ibtigo ya, ibtigo ya. Jadi itu kan juga sulit ya tekniknya. Mencari rezeki juga sulit ya. Ya pengalaman saya sendiri ya lulus dokter tahun 98 ya. Zaman saat itu masih ada PTT ya, pegawai 3 tahun. Maksudnya kita lumayan jadi pegawai negeri selama 3 tahun ya. Itu saja sebelum saya PTT ya itu tadi nyari kerja dari klinik ke klinik, terus kemudian jadi dokter sekolah ya, buat proposal. Saya sebulan datangi sekolah berapa kali, nanti gajinya berapa, terus nanti sekolah menyediakan obat-obat ini, nanti saya kerja apa, dan buat proposal kayak begitu ya. Ya. Itu sampai pas ada istri saya datang ke satu sekolah itu, kepala sekolahnya tuh ngomong, sekarang dokter nyari kerjaan susah ya gitu. Ya makanya ini babeti kok ya. Jadi memang seandainya dapat kerja pun juga dokter kan juga berat ya. Pekerjaan jadi dokter itu jaga di klinik 24 jam. Saya dulu pas lagi usianya masih muda, fisiknya lagi pas kuat-kuatnya itu pernah ya jaga di klinik. Ini saya itu mungkin jauh lebih ringan dari teman-teman saya yang di Jakarta ya, di istilahnya dulu ngasong di klinik 24 jam Jakarta ya. Saya tuh ngasong terberat itu ya di klinik di Klaten itu di PKU Jatinom. Itu Jumat pagi masuk klinik, nanti pulangnya Senin pagi ya. Jadi 24 jam di situ. Dan selama 24 jam ya kita siap dibangunkan sewaktu-waktu, pernah jam salah dibangunkan, dimarah-marahi pasien sorenya karena pasiennya efek samping dan sebagainya, ya itulah resikonya jadi dokter ya. Kalau nggak gitu nanti kita nggak ada cerita ya. Nanti setelah lampau, mungkin ada saat ini kan koas juga gitu ya, mendapatkan hal yang tidak mengenakan dan sebagainya. Nanti kalau sudah lulus nanti sudah dicerita ya, ya itulah seninya hidup ya. Tagi Fima ini di sini diutamakan adalah ad-darul akhirah ya. Jadi carilah untuk kehidupan akhirat tapi jangan lupakan kehidupan dunia ya. Jadi yang utamanya itu akhirat ya. Memang kecenderungannya manusia itu dunia orientasinya, tapi akhirat engkaulah sisa-sisanya ya. Tapi di sini Allah mengajarkan kepada kita akhirat. Nanti kita dunia akan nyusul. Terus kemudian di surat Al-Kahfi itu ya gitu, wal baqiyatus sholihat ya, ada sisa yang kita tujukan untuk kehidupan akhirat dari amal ya, dari harta dan anak-anak kita dan kehidupan dunia. Dan yang sisa ini itu akhirnya yang paling baik ya bagi kita dan kehidupan kita di akhirat ya. Sehingga ini ya, prinsip dalam mengolah harta itu tidak di tangan, tapi ada di tangan tapi tidak di hati ya. Nanti kalau ada di hati tadi, nanti begitu kita merosot perkembangan misalnya pendapatannya merosot situasi corona itu langsung kita stres ya. Stres itu luar biasa ya. Itu dampaknya luar biasa kalau dalam jangka panjang itu bisa membuat kita sakit jantung, sakit macam-macam, hipertensi, terus diabetes ya. Maka itu gara-gara harta ada di hati. Ketika Allah mempres ya harta jatah rezekinya kita itu pres sesuai dengan kebutuhan sekunder kita tidak bisa, dan sebenarnya kan kita pres primer ya. Tapi kadang-kadang dokter itu kan ada kelebihan ya, gadget yang paling bagus, mobil yang paling bagus, kan kebutuhan tersier sama sekunder ya.
ketika pendapatan turun, fresh hanya primer saja untuk sekolah dan tidak ada untuk yang menyenangkan, terus jadi stres ya. Terus kemudian orientasi utama adalah akhirat tanpa melupakan kehidupan dunia dan tidak berlebihan dalam mencintai harta. Karena itu dalam hal harta itu kan kita ini ya ada sedekah, ada infak, ada zakat, dan kita terbiasa ngelepas ya. Ngelepas hati kita itu lepas dengan harta ya, sehingga terbiasa melepas ya, tidak untuk ya. Ini juga tamak terhadap harta, bakhil itu juga menjadi penyakit hati ya. Selanjutnya ini ya, setelah prinsip-prinsip bagaimana kita dengan harta, maka selanjutnya ini prinsip-prinsip golek duit ya, mencari uang. Jadi ini saya ambil dari buku Rich Dad Poor Dad ya, karya Robert Kiyosaki ya. Jadi ada ayah miskin itu yang ayahnya dia sendiri, pekerjaannya pegawai pemerintah, ada ayah kaya ya. Ayah kaya itu jadi mentornya dia untuk mengelola keuangan. Ini ada perbedaan ya. Ternyata orang kaya, orang miskin itu bukan masalah ini ya, hanya sekedar struktural ya. Tapi masalah budaya, pola pikir, dan refleks berpikir ya. Inilah yang membedakan ya. Termasuk nanti juga diperkuat dari penelitian ya. Ada seorang sosiolog itu meneliti, menempatkan mahasiswa sosiologi ya nempel orang kaya selama seminggu ya 24 jam mengamati, dengan satunya lagi sebagian mahasiswa nempel ke orang miskin. Ini ternyata masalah pola pikir ya. Ada pola-pola pikir orang kaya yang, dan itu pola pikir dan refleks berpikir itu hanya bisa diperbaiki dengan pendidikan ya. Karena itu Allah di dalam surat As-Sams ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan oleh Allah ya kepada manusia itu sifat fujur dan sifat takwa ya. Artinya apa? Maksudnya ini yang menarik itu kan fujur itu ditempatkan di awal, takwa belakangan. Berarti artinya orangnya secara spontan itu berbuat jelek itu rasa disuruh, bisa sendiri ya. Ini saya pengalaman anak saya sendiri ya. Dulu waktu sekarang anak saya kuliah ya. Dulu waktu masih SD kelas 4 itu pas puasa ya. Pas puasa itu begini. Pengen segera main sama temennya gitu loh. Kan anak SD waktu itu kan suka dikasih tugas ya, nyatet apa khotbahnya, isinya apa gitu ya. Terus nah itu anak saya titip bukunya, aku izin ya mau main. Lah mas, lah nanti kamu nggak minta tanda tangan? Nggak apa-apa, nanti gampang kok, bisa dipalsu. Nah, itu ternyata nggak, orang berbuat buruk itu nggak usah diajari, bisa sendiri. Tapi untuk bisa menjadi takwa itu memang butuh proses pendidikan, termasuk ini tadi ya. Jadi kalau kita sebenarnya kalau mengikuti ajaran agama Islam ya, itu makanya sebenarnya kita itu mudah kok ya. Masalah rezeki itu memang rezeki ada jatahnya dari Allah, tapi ada juga dari andilnya manusia ya. Nah, ini adalah pola pikir ini yang kita bisa perbaiki. Kita butuh proses pendidikan. Nah, ini cara orang mencari uang itu ada employee ya, karyawan ya. Saya sekarang jadi dosen di UMS itu karyawan, ini employee. Terus self employee ini saya praktek di rumah saya sendiri, itu self employee. Kalau bisnis itu yang punya usaha ya. Di bidang kedokteran itu ada ya, yang punya Kalbe Pharma itu dia sudah masuk di sini, bisnis sama investor itu dokter ya, dokter yang namanya Bunyamin ya, Bunyamin. Yang Konimek itu namanya Junaidi Yusuf, yang pemilik Kalbe itu namanya Dr. Bunyamin ya. Dia dulu dosen farmakologi UI, ya kebetulan orangnya Chinese ya. Nah, ini dia punya perusahaan Kalbe, dan setelah besar Kalbe-nya itu mencaplok dan kos laboratori, terus yang menghasilkan susu Morinaga itu
pokoknya semuanya total ada 10 perusahaan yang di bawah naungannya Valpi. Dia Faros ya, Faros atau Papros itu juga di bawah Caple. Ini investor, gitu. Dia mencaplok bisnis, jadi mengintegrasikan berbagai bisnis, itu investor. Nanti kita urai satu-satu ya. Oh ya, ini tadi ya, sekedar mengingatkan tadi ya. Jadi lulus dokter itu, ya ini petanya ketika Anda nanti akan lulus itu seperti ini ya. Ada jalur jeneng ya. Jadi kalau nambah gelar itu jenengnya biar tambah panjang gitu ya. Jadi sekolah S2, S3, konsultan ya. Nah, yang satunya lagi jenang itu hartanya banyak. Mungkin ada dosen Anda ya. Dosen Anda itu Dr. Heru, spesialis objin, ngajar juga ya dia di Muardi ya, setahu saya. Konsulan Ongko. Ini lagi ya. Beliau itu sudah konsultan di sini ya. Beliau juga sudah dokter ya. Beliau punya rumah sakit ya, jalur jenang dan jalur jeneng ya. Dan saya tuh dulu kebetulan ikut-ikutan itu lah ya, aksi 21 tinggal pilih yang bagaimana ya. Di sini yang ini ya, kita di sini ya, kondisi fisiknya kita harus kita perhatikan. Ini di luar takdirnya Allah ya, maksudnya kita dalam pikirannya manusia kan kita harus punya perencanaan. Ini usia saat ini Anda ya, mungkin seperti yang saya alami, boleh pekerjaan, masuk ke lamaran, masuk ke di sini, tapi fisiknya berada dalam keadaan puncak. Jaga seperti teman saya yang di Jakarta itu bisa sampai seminggu full di klinik 24 jam. Di kampus ini sampai lupa hari. Itu sendiri sampai berapa menit nanti saya diberitahu ya. Ini beliau berada di puncak fisik maksudnya. Jangan berhari-hari di kampus akhirnya bisa jadi program yang luar biasa. Terus kemudian di usia ini bisa tapi fisiknya mulai sinyalnya masih putus-putus dokter. Kenapa? Ini sudah lancar. Sudah lancar. Masih agak ini dokter. Mungkin di refresh sebentar, ditunggu sebentar dokter. Biasanya memang IndiHome atau mungkin jaring internet tuh ikutan. Ya, ini sudah ya. Sudah dokter. Ya. Nah, inilah. Jadi sampai yang dokter Terus sih? Sampai yang dokter Heru tadi yang terakhir. Yang jelas dokter Heru ya. Jadi dokter Heru itu bisa berada di ini ya. Maksudnya di puncaknya ini senang namanya panjang ya. Jadi karirnya senang namanya panjang ya. Namanya orang spesialis konsultan
terus ada kepala, terus ada flu apa macam-macam itu sebenarnya. Nah, itu saran apa saja di ada istilah seperti ini di manusia. Nah, maksudnya ini mengenai jumlah itu juga penting ya. Ini juga salah satu bentuk kontribusi kita ya. Saya kasih contoh teman saya dokter seperti itu ya. Dia menciptakan lapangan pekerjaan sampai 200 orang lebih ya perawat. Terus 15 sampai 20 dokter umum. Terus 8 sampai 10 dokter spesialis. Terus kemudian tambah lagi karyawan orang yang jualan warung makan, terus toko kelontong yang di sekitar rumah sakitnya itu masing-masing misalnya ada karyawan 3. Luar biasa. Kalau kita niatnya luar biasa ya. Niatnya oke, di situ kan kita luar biasa ya. Banyak yang atas makanya sarana dari orang-orang lain. Tapi yang perlu kita ingat pula ada satu yang di sini atau nanti pada masa saat ini usia 60-80 ya akhirnya sudah berdefisi makin lagi. Belum lagi kita juga masih punya keluarga ya. Nah ini peta ini maksudnya ingin menunjukkan semuanya kita jangan sebagai satu ini komprehensi ada banyak hal yang harus kita pelajari. Dokter, mungkin coba videonya dimatikan saja dokter. Jadi, video ini enggak. Gimana, Mas? Jadi nanti ya dok. Sudah jelas? Ini sudah dokter. Jadi nanti misal macet-macet kita coba ini dokter karena kekuat apa kalau kita mengirim video kan harapannya sinyalnya lebih banyak dokter. Tapi kalau misal suara saja itu tapi ada share screen-nya. Oh, maksudnya video saya gitu ya? Ya, Mas. G. Tapi itu sudah lancar, Dok. Sudah lancar ya, G. Dan nanti kalau misal putus-putus lagi saya kabarin, dokter. Gitu. Monggo dokter dilanjut. Ya, jadi tadi ini ya, ini rinciannya tadi ya, kalau employee kita bekerja dengan orang lain, pola pikirnya seperti ini ya. Terima gaji rutin, pola pikirnya karyawan-karyawati ya. Tidak lebih dan tidak kurang ya. Tapi kalau self employee misalnya praktek sendiri seperti ini ya. Jadi bekerja cara pikirnya sendiri, pendapatannya ya tergantung ya. Kalau kita buka 5 hari pendapatannya lebih rendah daripada kalau buka seminggu full. Apalagi kalau cuma praktek seminggu sekali ya itu juga. Nah ini karyawannya sedikit ya, kurang dari 1 oktav. 1 oktav maksudnya kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya, kurang dari situ ya. Ini seperti saya dulu waktu awal ya. Nah kalau bisnis itu seperti ini tadi ya, seperti Dr. Rosetri itu, terus kemudian ada lagi di mana itu di Sambi, Boyolali ada rumah sakit Asifa itu. Ini sudah berpikir banyak unit ya. Di itu dia kan dulu pendaftaran sendiri, ngasih obat sendiri, ngumpul duit sendiri. Kalau seperti ini kan yang bagian uang sendiri nata dalam satu sistem keuangan, terus kemudian yang melayani pasien juga sendiri mikir, dan ketika melayani pasien orang kualitasnya harus sama ya, memikirkan ini, makanya harus ada standar operasional dalam melayani. Nah ini berpikir bisnis, mulai berpikir sistematis ya, terus juga berpikir strategis ya, situasi persaingannya bagaimana, stakeholdernya bagaimana, kelemahannya kita apa, peluangnya apa, tantangannya apa, ancamannya apa. Nah, ini berpikir bisnis ya. Kalau investor itu berbagai unit bisnis ya. Jadi ini problem orang yang pendapatannya berlimpah ya. Jadi kalau orang investasi itu problem orang yang pendapatannya melimpah, bukan pendapatannya pas-pasan ya. Karena apa?
namanya investasi ke satu bisnis itu bisa jadi bisnisnya hancur ya. Kalau bisnisnya hancur berarti uang yang diinvestasikan kan hilang ya. Intinya ketika kita uang hilang itu nggak bikin kita stres masuk rumah sakit jiwa gitu ya. Makanya ini problem orang yang pendapatannya berlimpah ya, bebas finansial ya. Mindsetnya seperti tadi Dokter Bunyamin ya, direkturnya Kalbi Pharma itu ya, ya beliau mencoba mengintegrasikan ya. Kalbi nggak punya di lini ini, akhirnya dia perlu perusahaan lain untuk melengkapi lini itu ya. Terus kemudian nggak punya lini misalnya anak-anak, terus kemudian ngambil lini yang lain ya. Apa beli perusahaan yang lain itu problem investor ya. Ini cita-cita ya. Harapannya saya berharap Anda semuanya itu bisa seperti itu ya, bisa semakin banyak dokter-dokter muslim yang bisa jadi investor itu luar biasa ya. Saya bermimpi ya, bermimpi seperti itu, menciptakan banyak lapangan kerja. Saya mohon maaf di tempat kami itu ada apa istilahnya ADMI ya, itu miliknya non muslim ya. Bahkan ada cerita Jumatan juga siswanya susah ya untuk Jumatan dan sebagainya ya. Saya harap seperti itu ya, sehingga ini kita bisa banyak hal yang bisa kita kerjakan dengan finansial yang berlebih tadi ya, asal mempunyai orientasi yang bagus ya. Ini ada mitos yang salah tentang dokter ya, jadi dokter itu mencari pekerjaan pasti mudah ya, belum tentu ya, tapi relatif lebih mudah karena ada keahlian yang bisa dijual ya. Tapi harus ada effort ya. Ini juga ya, pokoknya kita harus buang mitos ini ya, harus punya mobil mewah, mobil keren, rumah mewah, gadget terbaru, kita harus coba ini ya. Makanya kita harus memisahkan keinginan dan kebutuhan ya. Ya, ini yang hal yang paling mendasar ya. Jadi ini mau beli gadget, ini keinginan atau kebutuhan ya. Makanya kita beli yang benar-benar kita butuhkan ya. Kelihatannya kok ngirit gitu. Tapi itulah ya. Ya, jangan sampai kita terjebak ya dalam jebakan finansial ya. Ini mudah nyari pelanggan, ini bukan permasalahan yang mudah ya, apalagi dokter yang masih seperti genom ya. Saya dulu tuh pernah alami genom itu, pasien itu mempertanyakan ya, dokter bener bisa nyuntik gitu loh. Ketika ibunya tuh minta diinjeksi dan itu sampai anaknya itu mempertanyakan. Makanya ini membangun kepercayaan itu bukan permasalahan 1 atau 2 menit ya, 2 hari ya, tapi tahunan ya. Tidak harus PNS peluangnya harus, PNS tetap harus ada ya, tapi mindsetnya kita tuh tidak harus seperti itu ya. Kalau misalnya rezeki kitanya bisa masuk PNS, alhamdulillah. Tidak harus kerja di klinik ya, macam-macam ya, ada banyak hal yang dokter yang sukses ya, seperti dokter di lulusan UGM itu ada yang punya K24 itu ya, klinik 24 jam itu apotek ya. Terus kemudian ini yang sering kali ya, dokter kalau sudah sukses itu banyak yang datang ya, salah satunya detailer dan sebagainya, dan satunya lagi adalah bank ya, ini juga sering menawari. Dokter Norman tidak bisa kerja di Mada ya, dokter di tempat saya namanya Dokter Isti, mempunyai klinik Isti Husada itu, saya lupa namanya. Itu dokter full di situ ya. Dia nggak kemana-mana dan kliniknya besar dan punya karyawan banyak ya, lebih dari 10 ya. Ini saya ingin menyampaikan ini ya, pola pikir profesional dan pola pikir finansial ya. Pola pikir profesional seperti ini ya, kita jadi dokter umum, nanti dokter umum ya, berpikir komprehensif ya, menangani pasien ya, keluarganya, ini kan komprehensif ya, resiko seluruh anggota keluarga ini, berarti resiko penyakitnya, berarti kan ini resiko penyakit, berbagai macam penyakit ya, ini dari keluarganya, ada kanker, ada resiko ini ya, sehingga kita pola mindsetnya kita, ini ada resiko seperti ini, maka kita harus sering ngecek gula darahnya, tekanan darah, kontrol berat badan, ini dan sebagainya ya. Tapi kalau kita dokter finansial, ini berpikirnya ini ya, tekanan darah mungkin nggak begitu masalah ya, benernya tensi ya, tensi itu bisa harganya berapa, 200 atau 500 ya,
tapi bisa untuk 10 tahun ya. Makanya ini kan murah ya. Ini ketika gula darah, LDL, nah ini kan orang berpikir, dokter kan boleh berpikir, saya alatnya belinya berapa, ini per item berapa kali pemeriksaan, apalagi jadi mitranya BPJS, dokter layanan primer itu kan mikirnya ini ya, meminimalkan penggunaan ya, sehingga duitnya itu masih banyak jatahnya gitu ya. Nah ini berpikir finansial ya, harus seimbang ya. Kalau berpikir finansial lagi seperti ini ya, termasuk seakan yang membayari nanti siapa? Sistem pembiayaannya siapa? Apakah dari pasien sendiri bayar atau dana pihak ketiga, ya BPJS atau mungkin corporate social responsibility ya. Saya mendengar itu rumah sakit seperti Raffles, Gleneagles itu sudah satu jaringan ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang mohon maaf ya, satu agama itu sudah dana jadi mereka membayar ke masyarakat itu masyarakat menggunakan jasanya itu gratis, tapi ini dia dapat penggantinya dari corporate social responsibility. Ini yang dokter yang harus ini ya. Dokter harus juga punya pola pikir seperti itu ya. Terus kemudian harus ini ya. Intinya dalam usaha mengembangkan bisnis apapun itu harus ada surplus yang diinvestasikan kembali. Ini untuk meningkatkan daya saingnya ya. Terus kemudian ini saya mengambil jalur regional tadi ya. Ini setiap tahap itu harus ada ini ya, harus ada mindset. Makanya dokter harus ini ya, Anda nanti terus belajar, tidak hanya belajar masalah klinis penyakitnya, tapi Anda bisa kalau mau praktek, Anda bisa studi banding dulu ya ke dokter-dokter yang bisa diajak, ada dokter mentornya, ya, ada ilmunya. Nanti ketika mau buka klinik atau rawat inap juga ada ilmunya, Anda bisa magang dulu ya ke sana, ke teman-teman yang ada di daerah situ yang bisa dijak sharing. Jadi setiap tahap itu juga ada ya. Terus termasuk ini latihan kepemimpinan. di ini beradaptasi ya. Terus kemudian ini ya, ini juga ya. Jadi pola pikirnya juga berbeda. Ini tinggal sedikit lagi. Ya. Terus kemudian ini ya, godaan dokter. Itu terlena, banyak godaan. Terus kemudian ini tadi ya, biasanya nek dokter lanang itu tambah ketok tambah ganteng, ketok tambah anu gitu ya. Jadi makanya ini banyak sekali ya virus merah jambu, lupa tujuan hidup, lupa baqiyatus sholihat ya, bahwa kita itu harus ada yang kita sisihkan untuk kehidupan akhirat ya. Terus kemudian juga ini keluarga, ini juga ya. Ini fisik kita, jadi makanya dokter sering mudah nasihati pasien tapi juga melupakan dirinya sendiri tentang kesehatan sendirinya. Terus kemudian lupa dengan keluarganya, betapa banyak dokter sukses karirnya tapi keluarganya berantakan, keluarganya pecandu narkoba, istrinya selingkuh dan sebagainya lainnya. Ini makanya ini harus seimbang ya, memandang segala sesuatu ya. Ini sudah tua, ini contohnya saya sendiri, ini kulit saya sendiri, usia 45 seperti ini, kulitnya sudah mulai keriput ya. Ini anak-anak ini contoh sampai anaknya dijak ya. Jangan sampai momen-momen berharga bersama anak itu hilang ya. Ini sampai ibunya ini anestesi sampai gendong anaknya dijak di kamar operasi ya. Ada momen-momen seperti ini ya. Nah yang terakhir ini slide terakhir ya. Jadi inilah ya, kita tidak tahu Allah memberikan jatah usia kepada kita tuh berapa ya. Kadang Allah melebihkan karunia rezeki kita, kadang dipreskan di bawah, kadang di atas ya. Kadang kalau ini entah harta, entah kedudukan, jabatan ya, ini makanya juga resiko togo sama bago tadi ya. Harapannya kita tuh di sini tengah ya, nafsul mutmainnah ya, artinya selalu tenang ya, tenang ya. Tidak gemudi, togo atau bago, tidak depresi ketika di sini di bawah ya, jadi selalu tenang. Tetap ridho bagaimanapun Allah yang Allah berikan kepada kita.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf lama ini ya. yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup banyak dokter. Izin saya Nggih, bacakan ya dok. nggih. Jadi dari ada Mas Mikael yang mau UKM PPD, insya Allah bulan Agustus, mohon doanya teman-teman. Dokter izin bertanya, bagaimanakah terkait tabungan di bank konvensional? Karena di bank-bank ini ada bunga yang kita maksudkan atau Islam menyebutnya riba. Apakah bisa tetap menabung di bank konvensional, namun bunganya tidak pernah kami gunakan diperbolehkan? Atau haruskah kami mengubah semuanya ke bank syariat? Itu yang pertama dokter. Kemudian yang kedua, terkait pembelian barang dengan kredit atau cicilan, apakah ada alternatif yang tidak mengandung unsur ribanya dokter di era saat ini? Terima kasih. Harus jawab satu-satu biar nggak lupa. Kalau saya sendiri, saya terus terang bukan ahli fikih ya mas. Jadi menggunakan bank konvensional itu sebatas kebutuhannya kita ya. Kalau ada bunga tetap diambil tapi digunakan untuk fasilitas umum. Kalau Anda tidak diambil nanti digunakan oleh orang yang lain ya. Makanya ini ada fatwa dari Syekh Yusuf Qaradawi ya, jadi Qaradawi ya, bahwa bunga itu bisa digunakan untuk fasilitas umum. Jadi misalnya Anda ikut andil apa istilahnya jalan di depan rumah itu sok sering bolong-bolong gitu ya, ini ya digunakan untuk itu ya, diambil tapi digunakan untuk fasilitas umum. Jadi intinya kan kita misalnya bank syariah itu kan masih terbatas ya, tidak semuanya ada ya. Karena itu ya kita sebatas transaksi yang kita gunakan. Itu sih jawaban saya. Terus kemudian untuk tadi mas yang kedua? Gimana tadi? Yang kedua apa mas? Yang pertama riba tadi ya, jelas itu kan riba seperti yang dibaca yang dibaca oleh Mas Huda tadi ya, itu kan tentang riba tadi. Ini dokter, apakah ada di zaman ini yang tidak riba dokter, kredit yang tidak riba, yang mengandung unsur riba? Ya, walau alam ya, ya ada setidaknya bank syariah itu ya masih bisa belum bisa ya. Tapi kalau dari pengalamannya dokter itu ya dia bisa meminimalkan pinjam ya. Jadi pakai pendapatan terakhir ya. Itu saya kira itu tentang bank. Untuk solusinya yaitu tadi ada pendapatan masa lampau, ada atau ini pinjam secara ya tetap kita mengupayakan. Jadi ketika kita minjam itu memang harus berpikir ulang ya, benar-benar berpikir ya. Kebanyakan saat ini tuh kan pinjam itu kan bukan karena butuh gitu loh. Beli mobil, beli rumah, gadget itu yaitu kebanyakan kan intinya kita meminimalkan pinjam untuk konsumtif ya. Ya kita kalau misalnya jadi yang
tertentu ini gitu, yaitu untuk menutupi biaya operasional. Terus yang pendapatan saya sama cicilan uang yang nggak sama itu kita udah dibayar sebelum kami terima. Terus kalau di yang maksimal itu seperti itu. Monggo Mas. Terus pertanyaan berikutnya. Ini dokter, bagaimana pendapat dokter untuk membicarakan keuangan dengan pasangan? Karena itu kan bagi beberapa orang itu dianggap tabu dan mungkin ya terlalu pribadi begitu. Karena mungkin soalnya bisa diketik di Word gitu Mas, biar bisa baca. Ini pertanyaan dari Mas Arifin itu bukan? Iya. Oh. Finansial pribadi Bapak berapa kepada pasangan? Oh ini ya, tapi pasangannya sendiri ya. Terus kemudian apakah tersebut harus diubah nggih? Nah ini. Iya. Ini makanya ketika mau menikah itu kadang-kadang ta'aruf itu di sini tuh. Termasuk kesepakatan ini ya, pembicaraan hal keuangan gitu loh ya. Memang kalau dalam Islam itu sangat memuliakan, secara hukum syariat itu sangat memuliakan wanita ya. Bayangkan kalau wanita itu punya pendapatan itu ya hartanya sendiri. Kalau wanita punya utang itu nanti sing nanggung utangnya ya suaminya. Kalau punya pendapatan itu juga ada haknya istrinya. Dan ini memang idealnya harus ya terbuka ya, tapi kadang-kadang kan ini ya ada konflik laki-laki dan perempuan ya, ada komunikasi gitu ya. Jadi komunikasi itu kadang suami itu seringkali ini ya. Kalau saya sendiri terus terang ATM semuanya itu yang pegang istri, bahkan passwordnya juga istri yang tahu, saya nggak apa. Jadi saya langsung minta istri saya, ini aku ingin sanggup. Nah, saya lebih aman begitu daripada saya memegang sendiri. Memegang sendiri itu saya saya lebih cenderungnya impulsif Mas. Impulsif itu ngeri. Jadi akhirnya jadi bobol keuangannya. Kalau saya sendiri seperti itu ya, dalam hal ini tadi ya dengan suami istri. Makanya ini harus dibicarakan sejak awal, di awal pernikahan itu tidak hanya itu tadi ya, ta'aruf itu termasuk hal-hal pengelolaan keuangan ya. Saya kira itu ya. Ini dokter udah mulai masuk yang banyak dokter. Ini dari Mbak Ambar Sukmawati ya. Izin bertanya, keuangan di saat masih masa-masa berjuang di mana harus membiayai sekolah sendiri, sekolah anak, menafkahi istri, investasi ya, ini luar biasa. Ya. Intinya kita harus prioritas dulu ya. Makanya kita mau sekolah itu juga harus berpikir ulang ya. Makanya ini Allah itu kadang membiayai, jangan sampai begini ya, di tengah jalan putus semuanya gitu loh. Ya memang akhirnya beberapa sejawat tidak sekolah, itu salah satunya ini ya. Kebetulan Allah mencukupkan rezekinya sampai di situ sehingga tidak bisa sekolah. Memang sekolah itu harus memang luar biasa ya. Jadi ini tadi ya. Intinya kalau dalam hal mencari rezeki itu kita harus mencari peluang sebanyak-banyaknya. Tidak hanya dari praktek saja ya. Dari berbagai macam ya. Sekarang apalagi di era digital ya, kuota banyak itu. Bahkan saya diceritain teman kerja di WMS itu, sangat junior dari saya ya. Itu
suaminya ngambil PPDS, istrinya juga dokter ya. Terus istrinya jadi dokter ya, dosen di UMS, itu cerita ya. Jadi maksudnya ngobrolnya begini, mah melu jadi dokter online itu loh, teman saya itu adik kelasku itu bisa 6 juta per bulan itu ya, online ya itu. Ya sebenarnya banyak sih kalau di ya, makanya kan memperbanyak peluang gitu loh ya. Mungkin juga praktek, terus kemudian kerja di klinik ya. Terus kemudian yang saya mumpung masih ingat ya, di tempatnya Dr. Esotrito itu wakil direkturnya itu juga punya rumah sakit sendiri. Jadi dia kerja karyawannya Dr. Esotrito, terus kemudian dia punya karyawan sendiri ya. Jadi makanya ini tadi untuk pertanyaan tadi masa-masa berjuang ya memang begini. Ngirit ya. Dan caranya bagaimana cara apa? Insya Allah zaman sekarang tuh banyak kok ya. Ada yang lewat sekarang apalagi ada dokter online itu juga lebih banyak lagi, lebih membantu istilahnya mencari pendapatan. Kalau investasi ini tadi ya pikir kari dulu ya. Investasi memang belum saatnya kalau masih saat berjuang ya. Oke. Jadi intinya kalau kita mau mengalami jaga itu saya masih di perumahan Mertua Indah ya. Itu karyawan asalnya itu datang ke rumah saya terus keliling-keliling dulu beberapa desa sama istri ya, mencari tempat ya yang penduduknya banyak, yang masih bisa dijangkau ya. Terus kemudian ya disitulah ya. Apalagi kalau panjenengan ini dari cewek lebih mudah berbaur ya, bergabung di rapat RT, rapat RW. Ini dulu yang kita perlu bangun ya. Basis pelanggan itu seperti itu ya. Jadi keuntungannya dokter umum itu kan karena kita masih bisa berbaur ya. Jadi penyuluhan dan sana sini ya. Nanti insya Allah makin lama makin banyak seiring dengan luasnya kita ya. Kalau cowok-cowok itu diupayakan iso khotbah Jumat jadi penceramah ya, itu insya Allah itu lebih memperbesar peluang pelanggannya ya di situ ya. Sehingga ini tadi ya, insya Allah jadi ukurannya itu bisa 3 tahun ya. Jadi 3 tahun ketika kita mencoba apa istilahnya merintis praktek itu nanti baru kelihatan. Saya kira itu dari saya, Mas Faris. Sepertinya sinyalnya hilang dokter ini, Mas Farisnya. GG. Ada lagi pertanyaan enggak, Mas? Bentar dokter. Sepertinya sudah ya, sudah habis ya. Izin dok, ada satu pertanyaan lagi dok. GG, monggo. Dok, kalau misalnya dok ada pertanyaan, misalkan kayak kita nih dok masih koas gitu dok. Sementara di koas ini kan kayak kita butuh waktu buat belajarnya kan kita sangat butuh banget kayak gitu. Jadi kadang waktunya kita habis buat belajar. Nah kalau menurut dokter tuh ketika kita di koas kayak gini, apakah lebih mendingan kita kayak sempurnakan kompetensi kita dulu baru kita kayak nanti pas sudah jadi dokter kita jual-jualan kecil-kecilan, atau dari sekarang ya kita mencoba jualan walaupun cuma kecil-kecil kayak itu dok. Kalau dokter seperti apa? Apakah baiknya kita ya mulai bagi fokus sejak koas, atau ya kita selesaikan koasnya dulu baru kita belajar buat bisnis kayak gitu dok? Matur nuwun dok. Sama-sama mas. Ya kalau saya dulu koas itu maksudnya ini ya, kita koas itu statusnya kita kan masih menjalankan amanahnya orang tua ya, itu yang utama ya. Kalau ada tambahan, intinya memang prioritasnya memang 80% itu ya selesaikan studi dulu mas. Ya. Kalau misalnya ada lebih itu ya baru tambahan sih. Tapi mungkin belum bisa diandalkan ya. Kalau saya dulu tuh kebetulan
jasa terjemahan untuk residen saya dulu. Itu tambahan-tambahannya dari itu kebetulan saya dulu. Ya, nggak harus seperti itu juga sih. Kalau mungkin ada yang hobi nulis itu ya bisa iseng-iseng di cermin dunia kedokteran itu ya lumayan dapat tambah-tambahan atau membantu apalah. Saya belum banyak. Tergantung hobinya juga nggih. Ada orang yang hobinya dari game itu ada tuh hobinya itu bersihin sepatu ya. Terus kemudian dia buka jasa seperti itu ya. Nah itu. Terus ya itu pelan-pelan bagaimana itu sangat subjektif ya, masing-masing punya pengalaman ya. Maksudnya bisa menilai diri sendiri ya. Saya bisa ndak apa istilahnya mengatur waktu. Kalau misalnya ndak bisa ya itu terpaksa ini dulu menyelesaikan amanah, menyelesaikan studi dulu. Sekira itu dulu ya. Mungkin yang era digital itu sambil lalu sih mungkin belum bisa jadi target utama sih. Yeah. Saya kira itu ya Mas Yuda. Baik dok, matur nuwun dok. Ada beberapa belum terjawab dokter yang apa bagi laki-laki dan perempuan itu bagaimana ya dokter? Keuangan tadi ya. Ya. Ya memang idealnya suami istri itu ya sama-sama. Memang dalam masyarakat kita itu ada ini ya, duit lanang, duit wedok. Ya itu. Kadang di kayak ada sebagian beranggapan gini, nah dikane wedok butuh nyaman gitu. Ya, itu sih. Ini makanya ini kesepakatan ya. Makanya sama-sama punya pemahaman agama yang baik ya. Kesepakatan ya. Kadang sih perlu ini ya dok, perlu melihat bakatnya dok. Misal istri itu teliti, kemudian tanda kutip agak pelit gitu. Jadi istri teliti agak pelit itu kemudian lebih cocok ke istri atau suami yang lebih disiplin itu bagaimana dok? itu juga Mas, suaminya juga ya. Ada suami yang bisa melepaskan semuanya, ada yang suami yang tidak bisa melepaskan ke istri ya. Misalnya istrinya menjadi ibu rumah tangga, itu juga melepasnya sendiri ya. Mungkin nanti ada kajian ada tipe suami yang pertama itu seperti unta kurus yang jauh, yang susah ya. Maksudnya daging unta kurus yang di gunung ya. Itu artinya suami yang susah ya. Sudah istrinya mau minta merengek-rengek itu susah, begitu ngasih cuman sedikit ya. Jadi misalnya minta uang 100.000 untuk misalnya ya mungkin mau ke salon apa gimana, yang kayak ya. Itu pun ngerayu sudah berbulan-bulan. Ini tipe satu ya. Ini tipe suami yang pelit. Terus tipe yang dua itu ya. Ini suaminya ya juga ngedeni ya. Jadi dia melanggar, ada 11 wanita tuh mau buka-bukaan tentang yang pertama, yang istri pertama sudah cerita kayak gitu. Yang kedua, aku tidak akan menceritakan rahasia suamiku. Kalau aku menceritakan, aku takut uratnya yang di luar, urat di perut maupun urat di wajahnya ya akan kelihatan semuanya. Maksudnya aibnya suami, kalau dia cerita nanti aibnya suami kelihatan semuanya. Ya itu wah, suaminya penuh aib. Terus kemudian yang ketiga itu ada yang suami terus
sampai istrinya tuh kalau begitu puas sama istrinya itu, sama suaminya itu morotuanya diceritake. Anaknya suaminya ya, jadi anaknya suaminya ini kebetulan itu suaminya dudun menikahi dia itu Duda, ya, itu diceritakan anaknya, ibunya, pembantu ini diceritake semuanya benar-benar dimanja gitu loh. Ya, itu faktornya banyak Mas ya dalam hal itu. Soalnya ada tadi ya, dari hadis itu aja ada 11 macam karakter suami. Nanti belum lagi istrinya ya. Makanya ini mungkin kondisinya juga berbeda ya. Kalau suami tipe 1 tadi, bahkan kalau suami tipe 1 itu mungkin istrinya diperbolehkan nyuri uang duitnya suaminya. Ketika hal yang sangat vital ya, nggak bisa meminta suaminya itu seperti dulu ada Hindun, boleh nggak saya nyuri uang dari suamiku gitu loh. Ketika hal yang sangat perlu kok nggak dikasih sama suaminya gitu ya. Makanya ini kondisi kondisional, sangat 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 kondisional tergantung dari kondisinya masing-masing. Saya kira itu Mas Faris. Iya dokter, masih ada lagi dok. Nih izin bertanya dokter, ada yang planning untuk investasi di klinik. Kemudian apakah ada saran dari dokter agar tidak berbau riba dok? Ya, investasi yang ideal itu kan syirkah ya Mas. Syirkah. Kalau mau investasi klinik itu tadi ya, berarti beberapa dokter patungan. Ada yang mungkin punya tanah, ada yang urun tenaga. Makanya itu dihitung semuanya, mumpung kuenya masih kecil ya. Kebanyakan pecahnya kongsi itu karena kesepakatan awalnya itu nggak clear. Kenapa? Tidak jelas ya dok ya? Tidak jelas gitu ya. Terus aku karena nggak berpikir seperti itu ya, tenaga dihitung. Termasuk di Islam sendiri itu ketika kita mengadakan perjanjian tuh wajib dicatat ya dokter ya? Dicatat dan syukur jadi yang kalau badan hukum yang paling bagus itu ya perseroan terbatas itu ya. Cuman intinya jika mungkin podo-podo orang di modal, jadi mungkin ada di bawah notaris ya. Jadi intilahnya bagi berapa persennya, kalau misalnya belum jadi PT itu kan mahal ya, mungkin jadi CV dulu membuat klinik. Dan sekarang kan harus ada bentuknya PT ya, PT atau CV itu. Sekarang 8 juta dokter kurang lebih bikin PT dok. Waduh saya nggak ngerti kayak. Kebetulan nggak, sekarang untuk membuat klinik itu harus CV ya, minimal CV. Terus kemudian kalau bagi Anda, maksudnya yang baru-baru sekarang kan jadi mitranya BPJS nih. Untuk mengawali yang bagus itu membuat klinik itu jadi mitranya BPJS. Ya. Dan BPJS itu yang dicari itu adalah klinik 24 jam yang lengkap ada dokter giginya sama laboratorium. Kalau Anda bisa, maksudnya Anda bisa bareng-bareng patungan, lah itu dijelaskan. Itu insya Allah maksudnya setiap bulan kan sudah ada pendapatan kalau dari jadi mitranya BPJS. Ya, dapat dari kapitasi itu ya. Tapi ini kan di awal harus dijelas di atas notaris, harus padu sesan persenane, padu tenanan. Oke, sampai akhirnya sepakat, ya kesepakatannya itu dibawa ke notaris dulu ya. Bawa ke notaris, itulah nanti jadi cikal bakalnya PT-nya. Jadi berapa persen sahamnya dan berapa persen, misalnya kan kalau kuenya masih kecil kan rong ketok, tapi ketika kuenya triliunan jadi termasuk ini tadi ya, yang jadi masalah juga ketika itu sudah berkembang puluhan tahun, terus mungkin meninggal ada mencapai ahli waris itu juga jadi perjanjiannya sampai seperti itu juga. Ya. Jadi kalau tadi mau investasi itu tadi nggih, lebih dipermudah. Sekarang ada BPJS itu sangat-sangat mempermudah. Gitu nggih. Dokter, saya review lagi. Tadi yang berintis usaha sudah. Mungkin cukup dokter. Ada closing statement dok. Oke.
Oke, bismillahirrahmanirrahim ya untuk penutup ya. Jadi kita dokter muslim ya, insya Allah kita itu punya peran yang besar ya. Mungkin saat ini kita prihatin dengan kondisi negara kita ya, yang seperti itu, maka sebenarnya dan sebenarnya kondisi entah politik yang lain ya, mungkin umat Islam yang masih terbelakang, belum melek digital dan sebagainya. Inilah ya tanggung jawab kita bersama ya. Salah satunya adalah lewat finansial dari dokter ini ya. Dokter masing-masing di antara kita jadi dokter itu harus punya cita-cita jadi entrepreneur. Entrepreneur itu maksudnya kan menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Dan ketika membuat entrepreneur kan kita tidak hanya sekedar ini ya, ngetik bisnis ya, tapi ada misi ya. Ada misi untuk merubah sampai kita istilahnya ngomongnya dokter dan dengar terus sehingga ini kan juga pengaruh lebih lagi tadi ya, lebih kuat lagi kalau dokter itu bisa entrepreneur di sekitar kita ya. Saya lihat di Jakfar Medica nanti mungkin Mas Haris kalau kenal yang punya dokter yang punya klinik Jakfar Medica saya dibawa ke forum ini ya untuk memberi sharing pengalamannya beliau ya. Dan dokter, ya. Kenapa? Dokter Rafid Ridho itu dok. Iya, Dokter Rafid Ridho juga bisa. Dapat panjenengan. Soalnya saya beberapa kali ngubungin agak sulit dok. Yes, memang sibuk beliau. Ya gitu lah harus juga. Oke, saya kira itu untuk closing statement-nya ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Kurang lebihnya mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter pemaparannya. Walaupun macetnya, tapi Allah pesannya tersampaikan. Terima kasih banyak khususnya. Semoga dengan dengan Unilever yang berani menunjukkan jati dirinya, teman-teman juga terpantik bahwa betapa terjajahnya kita ya dari segi ekonomi terutama. Dan begitu juga sektor industri farmasi kita, industri yang lain-lainnya benar-benar sangat tidak berdikari. Dan semoga harapannya teman-teman dokter muda, terutama di UNS yang sudah mendapatkan insight, inspirasi tentang kajian keuangan, mungkin juga bisa konsul langsung ke Dokter Arifin gitu ya, yang sudah berlisensi untuk bagaimana merencanakan keuangan dan menentukan karirnya ke depan gitu. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih banyak ilmunya dokter. Ini jika di Jauska ini bisa berjuta-juta dokter. Dokter sharing gratis dan saya juga diingatkan di awal tentang Bago tadi, kemudian tentang bagaimana Islam memandang investasi. Banyak terima kasih. Saya akhiri. Semoga ditunggu kajian-kajian Kadomu selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.